warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu al-atamani al-akmalani al-atwamani al-mutalazimani ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. ونفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ثم أما بعد. Nah, lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam di Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Al-Ta'ilah Sekandari. Terakhir pada pertemuan minggu yang lalu kita sampai pada hikam yang ke-142. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika fakun anta dhaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Orang-orang atau manusia memujimu itu karena sesuatu yang mereka sangka padamu. Sedangkan engkau jadilah orang yang selalu mencela terhadap dirimu, terhadap apa yang engkau ketahui secara pasti tentang dirimu. Jadi orang lain memuji kita itu sebenarnya adalah berangkat dari dzan. Ketika orang lain memuji kita, hakikatnya bukan kita yang baik, tapi itu menunjukkan kebaikan orang yang menyangka. Oleh karena itu, kita jangan terbuai dengan pujian yang datang dari orang lain yang sifatnya itu adalah karena dzan, lalu melupakan tentang keburukan kita yang kita sendiri tahu secara yakin, gitu loh maksudnya. Itu kesimpulan dari hikam 142 yang kita baca pada minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut hikam 143. Qala radhiyallahu anhu al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayyuthna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsi. Ini masih nyambung keterangannya. Al-mu'minu utawi wong mukmin idza mudiha nalikane den puji sapa mukmin istahya mongko isin sapa mukmin minallahi saking Allah ta'ala muha luhur sapa Allah ayyusna alaihi ing yen to den puji alaihi ing atase mukmin biwasfin kelawan sifat la yashhaduhu kang ora nyekseni ing mukmin min nafsihi saking awake mukmin. Seorang mukmin jika dipuji mereka akan merasa malu terhadap Allah. Malunya kenapa? Takut pujian yang datang dari orang itu mereka memujinya dengan sifat yang dia sendiri tidak menyaksikan. Artinya jangan sampai pujian itu malah justru lebih tinggi daripada realita yang kita miliki. Orang muji kita setinggi langit, padahal realitanya tidak seperti itu. Maka di sini disyarahnya al-mu'minu ayil mu'minul hakiki. Orang mukmin yang hakiki idza mudiha pada saat dipuji istahya minallah mereka merasa malu, malunya dengan Allah. Karena merasa bahwa yang memiliki pujian walaupun dia memiliki ausaf al-mahmudah, kalaupun dia memiliki sifat-sifat yang terpuji itu, tapi mereka tidak tenggelam dalam pujian tersebut. Tapi mereka menenggelamkan pujian itu kepada Allah. Karena Allah sajalah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Hanya dalam Fatihah itu alhamdulillah. Segala puji, karena semua pujian tidak ada yang tersisa untuk makhluk. Karena semua pujian itu yang layak untuk dipuji secara kamil hanya Allah. Ya hanya Allah. Al-mu'minul hakiki idza mudiha istahya minallahi ta'ala. Orang mukmin yang hakiki pada saat dipuji maka mereka malu kepada Allah
ayyusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsih ay la yara dhalikal wasfal ladzi budiha alaihi min nafsih. Jadi ketika mereka mendapatkan atau menuai pujian dari netizen lah, kalau sekarang misalnya, maka mereka, orang yang mukmin hakiki ini, mereka menyandarkan pujian itu adalah pujian yang layak diberikan kepada Allah. Karena yang namanya pujian itu, kalau kita ngaji di pesantren itu kan, ketika membahas alhamdulillah itu sampai dipreteli ya secara detail. Ya, alhamdulillah itu pujian itu ada beberapa jenis. Ada pujian qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Qadim alal qadim artinya pujian Allah yang qadim terhadap zatnya. Seperti Allah memuji dirinya. Ya. Maka di dalam salah satu munajatnya Sidna Ali karramallahu wajah, beliau menyebutkan la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya, la uhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, hamba tidak dapat memujimu seperti mana engkau memuji dirimu terhadap dirimu sendiri. Ini namanya apa? Sana qadim alal qadim. Pujian yang maha qadim terhadap zatnya. Ya, jadi tidak ada pujian yang sempurna melainkan pujian Allah terhadap dirinya, terhadap zatnya. Itu namanya sana atau al-qadim, sana'ul qadim alal qadim. Kemudian yang kedua ada sana'ul qadim alal hudus. Pujian Allah terhadap makhluk. Hudus itu kan sesuatu yang baru, makhluk, ciptaan. Contohnya siapa? Contohnya pujian Allah terhadap orang mukmin, pujian Allah terhadap Kanjeng Nabi, pujian Allah terhadap orang yang muslim, terhadap orang muttaqin, dan itu adalah puji qadim alal hudus. Ya. Kemudian yang ketiga ada puji hudus alal qadim. Pujian makhluk kepada Allah. Seperti kita ketika sholat membaca alhamdulillah dan seterusnya, maka itu adalah pujian hudus alal qadim. Yang terakhir, sana'ul hudus alal hudus. Pujian makhluk terhadap makhluk. Seperti kita ini. Jadi konteks pembahasan kita ini masuk yang keempat. Kita memuji sesama. Tapi sebenarnya dari 4 konteks ini, entah itu qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus, itu sebenarnya pemilik semuanya itu adalah Allah. Sehingga istighraq, tenggelam dalam alhamdulillah, segala puji. Makanya al di dalam alhamdulillah itu, kalau di dalam nahwu itu namanya al lil istighraq. Apa lil istighraq? Untuk menenggelamkan semua bentuk pujian. Jadi entah itu pujian Allah terhadap dirinya, itu jelas. Pujian Allah terhadap makhluknya, hakikatnya juga Allah muji dirinya. Ya, karena ketika Allah muji makhluknya, itu hakikatnya muji dirinya. Ya, sama seperti gini. Ketika saya memuji karya seorang tukang, misalnya dia melahirkan sebuah karya seni, maka pada saat dia selesai menyelesaikan pekerjaan itu, dia mengatakan, oh bagus ini. Maka pada saat kelihatannya dia memuji ciptaan, tapi akhirnya muji dirinya kan. Ketika memuji buah karya seni, tapi akhirnya dia puji dirinya. Demikian juga ketika Allah muji makhluknya, sana'ul al-qadim alal hudus, itu sebenarnya juga pujian milik Allah. Kemudian sana'ul hudus alal qadim, pujian makhluk kepada Allah, jelas itu juga milik Allah. Juga pujian makhluk sama makhluk, itu juga hakikatnya muji Allah. Kenapa? Karena makhluk bagaimanapun dia tidak akan lepas dari an-naqais, tidak akan lepas dari kekurangan.
Maka di sini aila yara dzalikal wasfal ladzi mudiha alaihi min nafsi wa innama yarahu innatan minallah. Jadi ketika orang muttaqin atau orang mukmin yang hakiki mendapatkan pujian dari sesama, maka dia responnya melihat bahwa pujian itu adalah anugerah dari, bukan menyaksikan karena dirinya betul-betul layak untuk dipuji. Nah, fala yashhad min nafsihi sifatan mahmudatan yastahiqu ayyuthna alih, sehingga dia tidak menyaksikan pada dirinya satu sifat terpuji yang berhak untuk mendapatkan pujian. Karena seperti yang sering saya sampaikan, orang itu nampak sempurna di hadapan orang lain bukan karena dia hebat, tapi hanya karena Allah memberikan satar, Allah memberikan penutupan, Allah tutup. Jangankan dalam masalah uyub, dalam masalah aib-aib yang berhubungan dengan perilaku yang tidak akan membutuhkan satar Allah. Fisik kita saja, fisik kita nampak sempurna karena Allah tutup kan. Coba andaikan semua Allah buka, dagingnya Allah tampakkan, kotorannya Allah tampakkan, kencingnya Allah tampakkan, siapa yang akan suka? Secantik apapun, setampan apapun orang, tapi kalau Allah buka, apa yang ada di dalam itu nampak semua. Kotoran nampak, tidak dibungkus dengan daging, tidak dibungkus dengan kulit, darahnya juga keluar. Secantik apapun parasnya, tidak akan ada orang yang mau untuk mendukung. Itu dalam masalah fisik saja, itu menunjukkan satar Allah, apalagi dalam masalah akhlak. Jadi ketika orang menuai pujian dengan sesama, itu sebenarnya bukan karena kita yang memiliki kesempurnaan, tapi karena Allah memberikan satar. Maka di antara sifat Allah adalah as-sattar. Apa as-sattar? Bukan hanya maha menutup, tapi yang banyak, karena mubalaghah. Kalau hanya menutup, satir. Yang menutup, tapi as-sattar, yang banyak menutup. Sama seperti Ghaffar, yang banyak memberikan ampunan. Ya. Jadi di antara nama-nama Allah atau di atas sifat Allah ya, adalah as-sattar, sattarul uyub, yang banyak menutup aib-aib, kekurangan-kekurangan. Karena bukan hanya Allah hanya menutup satu dua, tapi semua ini tidak lepas dari satar Allah, dari penutupan Allah. Wa inna ma yashhadu dzalika min rabbi, akan tetapi mereka menyaksikan itu dari Tuhannya sebagai anugerah Allah, sebagai peparing, sebagai pemberian dari Allah. Fa idza athnan nasu alaihi wa dzakaru mahasinahu, dan ketika orang-orang memujinya dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, si fulan itu hebat, si fulan itu soleh, si fulan itu dermawan, si fulan itu, dihitung kebaikan-kebaikannya, dipuji oleh orang. Fa'idha atnan nasu alaihi wa dzakaru mahasinahu istahya minallahi istihya ta'zimin wa ijlal. Maka ketika dia mendapatkan pujian dari orang-orang, dari masyarakat, dari manusia, justru dia merasa malu kepada Allah dengan malu pengagungan. Artinya merasa bahwa ini bukan saya yang memiliki prestasi ini, sehingga saya layak untuk mendapatkan pujian. Tapi itu adalah karena anugerah, karena Allah memberikan satarnya tadi. Fayazdadu bidzalika maqtan li nafsihi wastihqaran laha wa nufuran anha. Sehingga dengan demikian dia akan semakin tidak merasa senang dengan pujian itu. Maksudnya tidak terbuai kan. Kalau manusia lumrah, manusia kaprah sekelas kita itu kan ketika mendapatkan pujian kita kan betul-betul bangga. Ya, kita bangga, bahkan kita merasa bahwa pujian itu masih kurang. Pujian orang terhadap kita masih kurang, belum ada apa-apanya. Kita ingin lagi yang lebih, ingin lagi dijunjung lagi dan seterusnya. Tapi justru orang mukmin yang hakiki, di sini syarahnya Imam Abdul Syarqawi menyebutkan bahwa fayazdadu bidzalika maqtan li nafsihi wastihqaran laha wa nufuran an. Itu ketika menuai pujian dari orang-orang, dari netizen lah kalau sekarang konteksnya, maka justru menambah mereka atau menambah dia benci terhadap dirinya. Maksudnya benci terhadap dirinya dalam arti tidak kemudian terbuai dan dia hanyut dalam pujian tersebut, tapi dia semakin mawas diri, semakin
Dia sadar, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Karena semua adalah dengan dan dari Allah. Dengan dan dari Allah. Dengan, dari, dan untuk Allah, lebih lengkap. Dengan, berarti itu apa? Dari, dengan, dan untuk Allah. Berarti itu mencakup 3 masa. Dari, dengan, dan untuk Allah. Dari itu menunjukkan kepada zaman lalu. Artinya tentang flashback ke masa lalu. Dari, artinya kesadaran dia merasa bahwa prestasi ini adalah dari Allah. Berarti kan melihat konteksnya dengan masa lalu. Dari. Kemudian dengan, konteksnya dengan masa kini, dengan Allah. Artinya dia merasa prestasi yang dia dapatkan, tuaian pujian yang dia dapatkan, ibadah yang dia berhasil kerjakan, itu adalah dengan Allah. Bukan dengan dirinya, dengan Allah, dengan kekuatan Allah. Dengan itu kaitannya, konteksnya dengan masa kini. Untuk Allah, berarti ke depan itu masih terus memberikan atau memfokuskan tujuan bahwa semuanya itu untuk Allah, tidak ada iming-iming yang lain. Maka orang-orang sufi sering membahasakan ini. Mereka dalam perbuatannya, dalam amalnya selalu dari, dengan, dan untuk Allah. Dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah. Ya, minallah, billah, lillah. Ya, minallah, billah, lillah. Fayazdadu bidzalika maktan li nafsihi wa istihqaran laha wa nufuran anha wa tuqawwi indahu ru'yatu ihsanillahi ilaih. Sehingga dengan demikian akan semakin tuqawwi. Apa tuqawwi? Semakin menguatkan. Ya. Padanya memandang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian dia akan selalu menyaksikan bahwa ini adalah kebaikan Allah untuk kita. Ini adalah minnah Allah. Ini adalah ihsan Allah. Ini adalah, jadi yang disaksikan baiknya itu Allah. Ya, bukan menyaksikan baiknya kita. Saya kan pernah nyampaikan. Ya. Orang mukmin dengan orang munafik di antara bedanya apa? Orang mukmin itu ketika beramal, ketika amal baik yang dilakukan, maka dia menyaksikan Allah saja, tidak ada aku. Ya. Orang mukmin hakiki ketika melakukan amal baik, maka yang dia saksikan hanya Allah saja, tidak ada aku. Itu ketika melakukan taat. Allah saja, artinya ini adalah dengan Allah. Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan taufik, Allah memberikan pertolongan. Jadi akunya itu hilang. Allah saja, hanya Allah. Itu ketika melakukan kebaikan. Tapi ketika melakukan dosa, ketika terjatuh kepada dosa, orang mukmin hakiki itu selalu dia menyandarkan kepada aku saja, tidak ada Allah. Jangan salah paham mungkin. Katanya tidak ada Allah. Gimana itu mas? Maksudnya ketika terjatuh pada dosa, maka dia selalu mencela dirinya, tidak menyalahkan Allah. Karena Nabi Adam contohnya ketika beliau tergelincir, maka Rabbana dzalamna anfusana, tidak nyalahkan Allah. Jangankan nyalahkan Allah, orang lain tidak. Beda dengan iblis. Iblis dia ketika diusir dari surga, maka dia mengatakan fabima aghwaytani. Ya Allah, engkau telah menyesatkan kami. Jadi dia menyalahkan Allah, Pak. Jadi orang mukmin itu ketika merespon taat, maka dia menyaksikan Allah saja, tidak ada aku. Sedangkan ketika terjatuh ke dalam maksiat, aku saja, tidak ada Allah. Dalam arti dia menyalahkan dirinya saja, mencela dirinya, tidak menyalahkan Allah. Itu mas. Tapi kalau orang munafik beda. Kalau melakukan taat, aku saja, tidak ada Allah. Jadi kalau melakukan taat, itu aku itu. Itu saya itu. Pokoknya saya, aku. Semua kebaikan yang dilakukan itu disandarkan pada dirinya. Oke. Bedanya kita dengan apa? Orang mukmin hakiki dan orang munafik. Kalau orang mukmin melakukan taat, maka Allah saja, tidak ada aku. Orang mukmin hakiki ketika melakukan maksiat, maka aku saja, tidak ada Allah. Dalam arti disandarkan kepada dirinya, menyalahkan dirinya. Ya.
Fala talumuni walumu anfusakum. Itu kan ada dalam Quran. Ya. Maka kalian jangan mencela, ya. Jangan mencela Allah, tapi celahlah diri kalian sendiri. Tapi orang-orang munafik pada saat melakukan taat, maka aku semua, ini ya. Kalau tidak ada saya itu tidak selesai. Nah, konteksnya ya, bangun masjid. Kalau tidak saya itu tidak selesai itu masjidnya. Kalau bukan karena saya semua. Ketika melakukan taat, aku saja, tidak ada Allah. Tapi ketika melakukan maksiat, Allah saja, tidak ada aku. Pas gilirannya lakukan dosa itu kan takdir Allah itu saya melakukan dosa itu. Giliran taat disandarkan pada dirinya, giliran taat dinisbahkan pada dirinya, tapi giliran maksiat disandarkan, dinisbahkan pada Allah. Nah, di mana kita berada? Apakah kita memiliki sifat-sifat orang yang beriman tadi ketika taat? Allah saja tidak ada aku, dalam arti disandarkan pada Allah semua, tidak ada penyandaran terhadap dirinya. Ketika melakukan maksiat disandarkan semua pada diri kita, tidak disandarkan pada Allah, maksudnya tidak nyalahkan Allah. Atau justru kita ketika taat semua disandarkan pada diri kita, pada kemampuan kita. Ketika maksiat justru menyalahkan Allah, kita fanahnu aula fanahnu adra min dzalika min ghairina. Kita lebih tahu tentang hal itu melebihi orang lain. Oke. Wa tuqawwi indahu ru'yatu ihsanillahi ilaih. Jadi dengan demikian akan semakin memperkuat ya penyaksian terhadap kebaikan Allah kepadanya. Oh, ini anugerah Allah, Allah yang maha baik, Allah yang menolong, Allah yang membantu, Allah berikan taufik, Allah semua. Wa syuhudu fadlihi fi izharil mahasini alaih, dan menyaksikan fadl, anugerah di dalam kebaikan-kebaikan yang tampak kepadanya. Ya. Kebaikan itu keluar, nampak kita yang melakukan sehingga menuai pujian dari orang, tapi kita sebenarnya yang dapat melakukan kebaikan, yang dapat menuai pujian dari orang lain di luar, itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa syukru alladhi bihi yanalul mazid ma'asalamatihi minas sukun ila thana'il abid. Dan ini adalah ya syukur yang dapat menuai tambahan dan keselamatan dari sukun, tenang atau merasa cukup dengan pujian hamba. Jadi dengan demikian maka wahadza huwa syukrul ladzi bihi yanalul mazida ma'a salamatihi minas sukuni ila sana'il abid. Yang demikian itu adalah syukur yang dapat menuai tambahan. Ini diambil dari ayat la in syakartum lazidannakum. Jadi syukur yang dapat mendatangkan tambahan itu syukur yang bagaimana? Ini penting untuk kita ketahui, untuk kita renungkan. Kadang kalau kita bersyukurnya itu karena mengharapkan tambahan, ini perhatikan, ini penting sekali. Kalau kita di dalam bersyukur itu karena justru iming-iming ingin dapat tambahan, justru itu akan menghalangi kita dari dapat tambahan. Paham ya? Kalau kita bersyukurnya itu justru karena menginginkan tambahan, justru itu menghalangi kita untuk dapat tambahan. Sama seperti begini kiasnya. Kalau orang melakukan perjalanan hanya ingin mendapatkan rukhsah, justru dia akan terhalang untuk mendapatkan rukhsah itu keringan. Contoh begini, kita kalau beperjalanan mubah itu contoh untuk silaturahim, untuk berdagang lah, pokoknya bukan perjalanan maksiat. Selagi perjalanannya itu mencapai masafatul qasri, itu kan kita boleh untuk jamak qasar. Boleh untuk tidak puasa, asalkan keluarnya sebelum fajar. Tapi kalau kita melakukan perjalanan, niatnya itu hanya untuk mendapatkan rukhsah, itu justru tidak dapat rukhsah. Jadi contoh gini, biar saya dapat jamak qasar, saya ingin melakukan perjalanan. Jadi perjalanannya itu semata-mata untuk mendapatkan rukhsah. Itu justru menghalangi untuk dapat rukhsah. Paham lagi?
Saya melakukan perjalanan niatnya supaya dapat rukhsah tidak berpuasa. Justru perjalanan saya yang dengan tujuan untuk mendapatkan rukhsah ini justru terhalang untuk mendapatkan rukhsah. Sama begitu. Kalau syukurnya kita tujuannya, iming-imingnya untuk mendapatkan tambahan, justru itu akan menghalangi dari mendapatkan tambahan. Kan di sini disebutkan wa hadza huwa syukrul ladzi bihi yanalul mazida ma'a salamatihi minas sukuni ila sana'il abid. Ya. Syukur ini, syukur yang bagaimana? Yakni tadi syukur ketika dia menyaksikan bahwa semua anugerah tadi, prestasi yang didapatkan, nikmat yang didapatkan itu adalah dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Itu kan merupakan implementasi dari syukur. Maka syukur yang demikian itu adalah syukur yang dapat menambah, menuai tambahan, disertai selamat dari pengharapan atau merasa bergantung, merasa tenang terhadap pujian hamba. Jadi murni dalam syukurnya itu penunaian terhadap tugas sebagai kehambaan. Sebagai kehambaan. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi, gitu. Syukur yang dapat menarik tambahan itu justru syukur yang tidak mengharapkan tambahan. Syukur yang mendatangkan atau yang menarik balasan itu justru syukur yang kita tidak mengharapkan balasan sama sekali. Oke. Wa hadza huwa syukru ladzi bihi yanalul mazid ma'a salamatihi minas sukun ila sana'il abid. Kiranya ini saja dulu kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika punten saya izin karena ini ada. Assalamualaikum Abah. Nggih. Nggih Abah, ngapunten niki nyuwun barokah doa untuk Abah Adib untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Oh nggih. Nasallahu tabaraka wa ta'ala ayyusallimahu wa yaj'ala fi safarihi yusran wa yurafiqahu fi safarihi wa ya'udu ila biladihi salimina ghanimina birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa lil mu'minina amin.